Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apakah kabarmu sehat hari ini? Ya, semoga dalam kondisi yang sehat dan juga sudah siap belajar. Sudah sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu. Nah, hari ini ya, bertemu lagi di kelas biologi, kita akan masuk ke sistem gerak. Yuk, nih yang nonton video hari ini sambil duduk, boleh digerak-gerakan dulu ya. Gerak apa sih itu sistem gerak ya? Apa sih sistem gerak? Yuk dijawab di rumah. Sistem gerak tuh ya bergerak, Bu. Ya, ini kita lagi bergerak, Bu. Apa sih sistem gerak? Nah, sistem gerak ini merupakan salah satu sistem yang berada di dalam tubuh kita, nih ya, di dalam tubuh kita, dan fungsinya itu sangat vital, ya, dia sangat penting. Sebetulnya apa sih yang termasuk ke dalam sistem gerak? Nah, kita kenalan dulu dengan sistem gerak, ya. Nah, sistem gerak ini anak-anak yang kamu kenal, oh ini Bu, ini sistem geraknya. Sistem gerak adalah pertama rangka, ya, yang kita kenal dengan istilah rangka. Kemudian, ya, sistem gerak yang kedua adalah otot. Otot ini kalau kamu biasanya sebutnya daging. Nah, daging ini tuh daging Bu, ini daging. Nah, ini bukan daging sebetulnya. Ini kita kenal dengan istilah otot, ya. Jadi sistem gerak itu ada dua macam, ya, ada dua organnya nih ya. Ada dua macam, ini rangka yang pertama, yang kedua adalah otot. Nah, yang rangka ini punya fungsi nih. Rangka ini apa sih? Rangka ini kita bisa sebut tulang lah, ya. Jadi tulang dan otot. Nah, tulang ini atau rangka ini merupakan alat gerak pasif. Kenapa kok disebut alat gerak pasif? Di kamu tadi. Nah, kita bergerak nih. Coba jari-jarinya digerak-gerakan ya. Ini jari-jari yang bergerak ini ya, tulang-tulang di jari-jari kamu, ini sebetulnya dia pasif. Dia nggak akan bisa gerak. Ya, siapa yang sebetulnya menggerakkan? Yang sebetulnya menggerakkan di sini adalah otot. Ya, maka otot di sini adalah alat gerak yang aktif. Jadi ya, sistem gerak itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah tulang atau kita kenal juga dengan istilah rangka, ya, kemudian otot. Nah, rangka ini adalah yang alat geraknya pasif. Pasif itu berarti dia tidak tidak melakukan gerakan sebetulnya, ya. Kemudian kalau otot ini justru dia yang menggerakkan, makanya disebut alat gerak yang aktif. Lalu kalau misalkan rangka sebetulnya dia yang tidak menggerakkan, fungsi rangka itu sebetulnya apa sih? Kita lihat di fungsi rangka yang pertama. Rangka itu memberi bentuk pada tubuh, ya, memberi bentuk pada tubuh. Jadi coba jarimu ya ke depan di sini, ya, coba dilihat. Ini terdiri dari tulang-tulang, terdiri dari rangka-rangka. Dia yang memberi bentuk. Kalau misalkan nggak ada tulangnya nih, nggak ada tulangnya, meleot. Kamu tahu nggak meleot? Meleot kayak kalau kamu berdiri tuh jadi lemes kayak jelly, gitu ya. Jadi si rangka itu memberi bentuk pada tubuh. Kedua, dia melindungi organ tubuh bagian dalam. Coba bagian apa namanya, tulang dada keras ya. Ini di dalamnya itu ada jantung, ada paru. Ini dilindungi sama siapa? Sama rangka, sama tulang. Itu salah satu fungsi dari rangka. Kemudian tempat melekatnya otot, ya. Jadi otot nih yang tadi kita bilang daging ya, yang dikenal istilahnya daging lah ya. Itu melekatnya di mana? Nempelnya di mana? Nempelnya di rangka, di tulang. Jadi otot itu nempel di tulang. Makanya tulang bisa ikut gerak. Sebetulnya yang menggerakkan siapa? Otot. Ya, sekali lagi, rangka pasif, kalau otot alat gerak yang aktif. Kemudian rangka itu juga tempat pembentukan sel darah merah. Nah, anak-anak, sel darah merah ini tidak punya inti. Jadi dia butuh tempat nih untuk membentuk atau memperbanyak diri. Di mana? Di tulang. Nah, lebih lengkapnya nanti kita bahasnya di sistem peredaran darah. Kemudian tulang juga di sini atau rangka ini tempat menyimpan mineral, terutama kalsium. Nah, itu fungsi daripada rangka. Nah, hari ini kita akan berkenalan lebih jauh terkait rangka. Coba kita akan lihat rangka manusia. Nih rangka manusia nih, ya. Coba diketuk-ketuk dulu bagian dahi. Oh, keras ya, keras. Oh, kalau hidung nggak terlalu keras ya, gitu. Nah, hari ini kita akan belajar terkait rangka manusia. Di rangka manusia ini ada dua. Yang pertama adalah rangka aksial, yang kedua adalah apendikular. Aksial ini adalah rangka poros. Jadi bagian atas ya, sini ada tulang pelindung otak, mulai dari kranium ya, di sini
tulang-tulang wajah, ada tulang pipi, ya, ruas-ruas tulang belakang. Nanti kita lihat gambarnya, tulang-tulang pendengaran. Ini ya, ini termasuk aksial, poros, ya. Kemudian tulang gelang bahu. Nah, ya, ini ada tulang belikat, selangka. Nah, ini masuknya ke aksial. Kemudian ada rangka apendikular. Apendikular itu apa sih? Rangka tambahan. Nah, siapa sih rangka tambahan ini? Rangka tambahan ini adalah alat gerak atas, tangan, dan alat gerak bawah, yaitu kaki. Jadi apendikular itu adalah tulang-tulang tangan dan tulang-tulang kaki. Ya, gitu. Kita lihat gambarnya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, untuk aksial, tulang rangka aksial, iya, ini yang termasuk tulang rangka aksial, mulai dari tulang tempurung kepala. Coba sambil dipegang boleh anak-anak pegang ya. Oh, ini namanya tempurung. Oh, ada tulang wajah ya, tulang pipi ini tulang wajah. Kemudian ada tulang selangka. Ya, tulang selangka ini di bagian-bagian atas nih. Mungkin kalau kamu ngaca, misalkan ya ngaca, terus dalam kondisi apa dicekungkan ya. Nah, dicekungkan ini biasanya ada tulang-tulang yang terasa keras. Nah, ini tulang selangka, tulang belikat nih yang bagian belakangnya nih, tulang belikat. Kemudian ada tulang dada, ya di sini ada tulang dada, ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini dia apa namanya menyambung dengan tulang dada, nempel nih ya. Kemudian ada tulang lengan atas, tulang pengumpil. Nah, ini tulang-tulang di sini ya, tulang-tulang di sini ini adalah bagian-bagian dari rangka ya. Mana nih yang aksial? Aksial tadi nih yang bagian atas ya, yang bagian atas. Nah, yang bagian atas tempurung kepala, ibu mau bilang kelapa ya, tulang wajah ya. Ini bagian-bagian yang aksial. Ini juga bagian-bagian aksial ya. Jadi rusuk, kemudian tulang-tulang pendengaran ya. Ini aksial sampai di tulang belakang. Ini juga masih aksial. Mana yang apendikular? Apendikular adalah tulang-tulang tangan ya, tangan dan juga kaki. Berarti ini nih, yang mana nih ya? Oh, ini nih. Tulang mana? Berarti tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, ini termasuk pada bagian rangka apendikular atau tambahan. Nah, tulang-tulang paha, kemudian tempurung lutut, sampai tulang jari, ini termasuk ke dalam apendikular. Ya, jadi ingat, tulang itu ada aksial, bagian poros, dari mulai bagian tengkorak kepala, ya, kemudian dada, ya, itu termasuk ke dalam aksial. Tulang belakang juga termasuk pada aksial. Nah, sedangkan apendikular atau tulang tambahan itu alat gerak tangan dan juga kaki, ya, alat gerak atas dan bagian bawah. Itu untuk rangka. Nah, ini tulang belakang nih, ya. Tulang belakang ini yang jadi tempat tadi fungsinya untuk tempat pembentukan sel darah merah. Ini di tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, ya. Kemudian ada 12 tulang punggung, nah ada tulang kelangkang, ada tulang ekor, ya. Ini juga ada 5 ruas tulang pinggang. Nah, ini untuk bagian tulang belakang. Tulang belakang ini juga yang dia memberikan bentuk, ya, memberikan bentuk. Sekali lagi karena rangka memberikan bentuk ya. Jadi tulang belakang juga memberikan bentuk di bagian belakang kamu. Bayangkan saja kalau tubuhmu tidak ada tulang belakang. Wah, rusuknya mau nempel kemana? Tadi istilah meleot ya. Jadi kayak jelly, nanti nggak ada tubuh. Bukan nggak ada tubuh, nggak ada bentuknya gitu. Ya, itu untuk tulang-tulang. Nah, anak-anak, tulang-tulang ini disambungkan. Ya, kalau tadi lihat di gambar ya, coba kita lihat di gambar. Nah, ini misalkan nih, oh ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil, tulang hasta, kok ini bisa nempel-nempel ya? Ini gimana nempelnya? Nah, ternyata ini dihubungkan oleh satu apa namanya macam namanya sendi. Kita akan kenal istilah persendian. Hubungan antar tulang pada rangka disebut dengan persendian. Jadi satu tulang dengan tulang lainnya itu dihubungkan dengan sendi. Ya, ini persendian. Kita lihat macam-macam persendian. Ini di persendian, ini kita akan mengenal istilah sendi putar. Ya, sendi putar, kenapa kok disebut sendi putar? Nah, sekali lagi dia apa fungsinya? Dia mampu memutarkan bagian tulang. Ya,
Nah, untuk tadi sendi putar ya, coba digerak-gerakkan bagian lehernya ya. Ini sendi putar nih bagian leher, kemudian ada sendi engsel bagian siku, ada sendi pelana, sendi luncur, kandiloid sampai dengan sendi peluru. Nah, sendi-sendi ini kok bisa sih Bu dia menghubungkan satu tulang dengan tulang lain kemudian kok masih bisa gerak? Karena di dalam sendi ini, persendian ini kita kenal dengan istilah cairan sinovial, yaitu cairan pelumas ya, dia yang membantu memudahkan tulang dengan tulang lainnya itu tetap mampu bergerak walaupun dalam kondisi sudah menyatu ya. Menyatu di sini bukan berarti bersatu kaku ya, tidak, tapi ada bantalan-bantalan juga, ada tulang rawannya juga itu untuk di bagian sendi. Nah, kita masuk ke gangguan sistem rangka. Di gangguan sistem rangka ini ya kita kenal dengan istilah rakitis. Tulangnya nggak keras. Kok bisa? Karena kekurangan vitamin D. Nah, ini nih hati-hati. Yuk berjemur ya, berjemur di bawah sinar matahari ya di jam 9 sampai jam 10, 11 ya untuk mendapatkan apa namanya paparan cahaya supaya vitamin D ini kita terpenuhi ya. Jadi kalau kurang vitamin D tulang kita nggak keras. Nah, sedangkan fungsi daripada rangka atau tulang itu justru memberikan bentuk. Nah, kalau tulangnya nggak keras, nah ini bahaya ya. Kemudian kelainan tulang belakang, ini ada lordosis, kiposis, skoliosis, nanti kita lihat gambarnya setelah ini. Kemudian ada nekrosis, jaringan tulangnya mati. Ini jaringan tulangnya mati, kalau jaringan tulangnya mati, maka akan terjadi disfungsi. Ya, disfungsinya tadi, fungsi dari sistem rangka nggak akan bisa berjalan. Nah, ada gangguan sendi, dislokasi, berarti ini ada bagian tulang yang geser. Kemudian ada artritis. Oh, artritis ini berarti dia terjadi peradangan. Ya, dia terjadi peradangan pada sendi. Yang sakit-sakit lutut nih, hati-hati. Aduh, kok agak perih-perih ya di bagian apa namanya pinggang, terus sakit ke lutut. Nah, hati-hati ini mungkin ada apa namanya sendi-sendi yang radang. Nah, ini harus diperiksa ya. Ada ankilosis. Kalau ankilosis berarti ini dia kondisi sendinya kaku. Ya, jadi kaku ini berarti sendi, kan sendi ini berfungsi untuk menyatukan kedua tulang. Nah, ini justru malah kaku. Kaku sehingga sulit digerakkan. Ya. Kemudian ada kondisi terkilir. Ini juga termasuk ke dalam gangguan sistem rangka. Kita lihat tadi yang kelainan tulang belakang. Nah, ini ada lordosis di anak-anak. Ini tulang belakang yang harusnya lurus, ini justru malah melengkung pada lordosis. Ya. Pada kiposis, ya, ini justru menyebabkan membungkuk. Jadi kondisi wajah ini jadi justru ke depan gitu. Itu untuk kiposis. Skoliosis ini bentuknya S, lihat di bagian pinggang. Ini apakah normal atau kita bisa sebut apa namanya gangguan? Ini kita bisa sebut dengan gangguan ya. Jadi ini kondisinya nggak normal karena normalnya adalah lurus seperti itu ya. Ini gangguan pada sistem rangka begitu.